Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPK Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Siti Ifadia dengan nomor peserta 330411048 dengan nomor NIM 210109120144. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di SMK Al-Musyafa Kendal, akan melaksanakan ujian kinerja PBG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Mohon bimbingan, kritik dan saran kepada saya demi kesempurnaan video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima wa qatimil lima. Mohon untuk bisa berdiri anak-anak. Kita menyanyikan lagu kebangsaan.
kalian dan kerapian kalian sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini. Coba di meja kalian untuk yang lacinya bisa dilihat masih adakah sampah ataukah sudah bersih. Bisa diraba-raba, dilihat kanan kiri adakah sampah yang masih berserakan. Tidak, Bu. Tidak. Berarti kelas sudah bersih dan tadi tiketnya sudah berjalan dengan baik. Untuk kesiapannya dari tadi Ibu amati, terima kasih kalian sudah mengambil buku paket PAI seperti biasanya dan sudah membawa Al-Quran seperti yang Ibu minta kemarin. Untuk buku tulisnya, buku catatan, ada yang tidak bawa hari ini? Alhamdulillah, terima kasih juga kalian sudah tidak ada yang lupa untuk bawa buku tulis PAI. Saatnya Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tadi itu absensi ya. Aliatul ulang. Ya. Azhar Habibah. Dewi Fitriana. Hadir. Irma Bisara. Karisma Tulaini Manari. Terima kasih. Hari ini berarti yang tidak hadir hanya Mbak Vina dikarenakan sakit. Saatnya kita buka Al-Quran yang sudah kalian bawa. Buka untuk yang surat An-Nisa ayat 80. Sudah semua anak-anak? Sudah. Sekarang kita baca surah An-Nisa ayat 80 bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad atha'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan surah An-Nisa ayat 80 bisa lebih mempersiapkan kalian untuk belajar materi kita hari ini. Sekarang akan Ibu tanya terlebih dahulu anak-anak, kira-kira sebelumnya kalian itu sudah pernah melakukan suatu pelanggaran apa belum ya? Sudah. Sama Eka, pelanggaran apa sama Eka yang pernah kamu lakukan? Berangkat sekolah. Ada lagi? Karisma, pelanggaran apa yang pernah dilakukan Karisma? Sholat jamaah. Pernah melanggar sekolah. Mungkin masih banyak lagi dari kalian yang pernah melakukan pelanggaran dari sebuah aturan, baik aturan yang ada di rumah, di pondok pesantren, ataupun aturan yang ada di sekolah. Sekarang coba kalian amati, akan Ibu tampilkan beberapa gambar di sini ya. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, 4, dan ada gambar ya 5 dan 6. Coba nanti kalian bisa amati betul itu terkait dengan gambar apa saja. Coba anak-anak kalian lihat gambar 1 ada gambar apa saja? Bagus, orang lagi sholat. Gambar 2. Nih, siapa yang bisa jawab gambar 2 ada gambar tentang apa itu? Untuk yang gambar 2? Saya, Bu. Ya, Itu kayaknya orang melanggar aturan lalu lintas. Ada yang pakai helm, bagus sekali. Jadi ada gambar tentang pelanggaran lalu lintas, ada yang tidak pakai helm, ada yang lawan arah. Bagus sekali. Jelas di situ ada tulisannya, anak-anak. Gambar 3, coba gambar tentang apa itu? Itu gambar sanksi bagi orang yang melanggar. Bagus sekali Mbak Irma Bisara ya. Jadi gambar 3 terkait dengan gambar adanya sanksi bagi orang yang melanggar aturan. Kalau dilihat di situ ada orang yang melanggar aturan lalu lintas. Bagus. Masih ada lagi 1, ini ada gambar apa anak-anak? Siapa yang bisa jawab?
Gambar 4, di situ tadi ada yang sudah menjawab gambar tentang adanya banjir. Nah, banjir biasanya diakibatkan karena adanya apa, anak-anak? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan membahas tentang taat aturan, yaitu di mana nantinya kalian diharapkan mampu membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang taat aturan. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan makna yang terkandung dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan yang terakhir, kalian nantinya diharapkan mampu memberikan contoh-contoh atau perilaku-perilaku sebagai bentuk taat aturan. Itu untuk pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jadi semoga pembelajaran hari ini nanti apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mulai memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu KD.320 tentang perilaku taat aturan. Sekarang saatnya kalian menyimak dengan seksama yang akan Ibu putarkan di layar depan terkait dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya pembahasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Di halaman berapa coba anak? 3. Halaman 3. Jadi yang belum ketemu coba dibuka semuanya halaman 3. Kajian tentang Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Sekarang kita memasuki untuk membahas makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59 dan kajian hukum bacaan tajwidnya. Jadi Ibu minta nanti kalian duduknya secara berkelompok untuk mencari hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Dipersilakan anak-anak untuk bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita masih pakai kelompok yang lama. Sudah sesuai dengan kelompoknya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang akan Ibu bagi lembar tugas kelompoknya yang nanti akan kalian isikan hasil diskusinya untuk mencari kajian hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Jangan lupa ya anak-anak, nanti ditulis nama kelompok dan nama-nama anggota kelompoknya yang kemudian nanti akan Ibu minta untuk dikumpulkan. Waktu mengerjakan Ibu kasih waktu 15 menit, tidak usah terlalu lama karena kajian buku bacaannya tidak terlalu banyak ya. Bisa dimulai dari sekarang.
Waktunya tinggal beberapa menit lagi, mohon segera diselesaikan. Sekaligus nanti dipersiapkan siapa anggota yang akan maju presentasi ya, maju ke depan ya anak-anak. Sudah waktunya habis anak-anak untuk diskusi, saatnya tugas bisa dikumpulkan ke depan. Ini sudah sekaligus nanti yang akan maju depan ya, dimulai dari kelompok pertama dulu. Ini yang nanti akan mempresentasikan maju ke depan siapa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari kelompok 1 yang merupakan saya, Trio Yuni Fitriana, Dwi Indah Fitriani, Aliatul Ula, dan Tika Amalia. Saya akan membacakan hasil dari pencarian bacaan tajwid dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yaitu dari kelompok kami menemukan bacaan ikhfa. Di mana itu? Di ting tung tung. Sebabnya apa? Sebabnya nun mati bertemu dengan ta. Yang kuntum dibacanya ikhfa. Itu. Yang kedua bacaan idgham digunah. Khairum wa ahsan. Khairum wa ahsan. Sebabnya apa? Sebabnya ada tanwin yang bertemu dengan huruf idgham digunah, yaitu adalah wawu. Itu. Yang ketiga adalah bacaan mad iwad. Takmila. Disebabkan apa? Disebabkan ada fathah tanwin yang dibaca waqaf atau di akhir kalimat. Karena itu dibacanya panjang. Itu mad badal. Disebabkan karena adanya hamzah yang berharokat fathah diikuti oleh alif berdiri. Contohnya amanu, itu dibaca mad badal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk teman kalian dari kelompok 1. Sekarang giliran untuk yang kelompok 2. Dari kelompoknya Mbak Zahra, dipersilakan siapa yang ingin maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mewakili kelompok saya yang berjumlah 3, yaitu Azharan Habibah, Nurjamaika Fatun Ferazatin. Ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami untuk mencari hukum bacaan dari surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama ada alif lam qamariyah. Pada lafaz al-amiru, sebabnya ada huruf al yang bertemu dengan alif. Dibacanya jelas al-amiru. Yang kedua ada hukum bacaan ikhfa. Pada lafaz milkum, sebab ada huruf nun yang berjumpa dengan kaf. Yang ketiga ada ikhfa. Pada lafaz fa'il tanazza'tum, yaitu nun berjumpa dengan ta. Fa'il tanazza'tum, fa'il tanazza'tum. Yang keempat ada idgham syafawi. Pada lafaz tanazza'tum fi, mim berjumpa dengan fa. Yang kelima ada ikhfa. Pada lafaz syai'il farudduhu, yaitu fathah tanwin berjumpa dengan fa. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan inayati. Untuk pertama, 1. Hukum bacaan yang memang temuh dari surah An-Nisa ayat 59, yaitu bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i yang diikuti hamzah tidak dalam satu kalimat, seperti contoh kalimat ya ayyuha. Yang kedua, bacaan mad badal, yaitu hamzah berharokat fathah yang diikuti alif berdiri. Contoh kalimatnya yaitu amanu. Yang ketiga, bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i yang diikuti tidak dalam satu kalimat. Contoh kalimatnya yaitu amanu atiu. Yang keempat, alif lam syamsiyah, yaitu al yang bertemu dengan huruf ro, seperti contoh kalimat ar-rasulah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok 1, 2, 3. Sekarang akan ibu kembalikan lagi pada kalian semua. Adakah dari hasil presentasi teman kalian dari kelompok 1, 2, 3 itu yang menurut kalian kurang tepat? Ada Bu, yang tadi bacaan mad jaiz munfasil yang menurut ini diikuti hamzah tidak dalam satu kalimat. Itu yang bacanya kurang panjang. 3 alif tadi. Ya ayyuhal. Bagus sekali Mbak Ilmu Syaraf, tadi sedikit membetulkan dari yang disampaikan kelompok 3 terkait dengan cara membaca hukum bacaan dari mad jaiz munfasil yang harusnya dibaca 3 alif, tadi hanya dibaca 2 alif. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Ilmu, bisa beri tepuk tangan untuk Mbak Ilmu. Siapa yang siap untuk maju ke depan membacakannya? Ayo Bu. Iya, Mbak Sela, bisa dipersilahkan maju depan untuk membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Bagus sekali, terima kasih. Bisa kembali ke tempat dulu. Terima kasih. Tadi ada teman kalian yang sudah berani membacakan ayatnya ke depan. Sekarang dari kalian tadi semuanya boleh amati, menyimak, mendengarkan dengan baik. Adakah dari bacaan tadi yang menurut kalian kurang tepat sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya? Saya Bu, Ya. tadi di lafaz
bisa dipersiapkan untuk alat tulisnya yang sekiranya nanti butuh untuk dicatat, bisa kalian catat. Nanti di akhir pertemuan akan Ibu lihat dan akan Ibu cek hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita tahu adanya sebuah aturan yang diterapkan oleh sekolah dan adanya keharusan bagi kita dan semua warga sekolah untuk mentaati aturan tersebut. Tapi ada kalanya kita dan teman kita melanggar aturan tersebut. Dengan itu kita harus siap dengan beberapa konsekuensinya, seperti adanya teguran, sanksi, dan adanya hukuman. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taat pada aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar pada KD 3.12 tentang perilaku taat pada aturan yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita simak bersama bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu adhi'ullaha wa adhi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul Azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan sunnah Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Asbabun Nuzul Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 disebutkan sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama terdapat dalam kitab tafsir karangan Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Asbabun Nuzul Surah An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang yang tidak dipimpin oleh baginda Nabi. Di saat itu Abdullah marah-marah kepada pasukannya. Ia memerintahkan untuk menyalakan api unggun dan memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan hampir sebagian lagi menerjunkan diri ke dalam api. Al-Hafiz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Huzafah disangkut pautkan dengan alasan turunnya ayat ini. Karena di dalam kisah itu dituliskan adanya perbatasan antara perintah taat pada pemimpin dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api. Di saat itu mereka perlu petunjuk yang harus mereka lakukan. Ayat ini memberikan petunjuk kepada mereka, apabila berbantah-bantahan hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Pergilah para pasukan menghadap Rasulullah, kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan dalam hadis bahwa apabila ada perbedaan di antara manusia, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Makna yang terkandung dalam Quran Surah
An-Nisa ayat 59 yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentaati tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, mentaati ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan bertentangan dengan Al-Quran. Dan isi kandungan yang keempat, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Jika keduanya pun tidak ada solusi tegas, maka dianalogikan atau dikiaskan dengan sesuatu yang ada persesuaian dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai upaya dalam memahami lebih jauh tentang ketaatan, berikut ini penjelasannya. Taat di antara disiplin dan beragama yang baik terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, lingkungan masyarakat, bahkan dalam lingkup besar yaitu negara. Kata ta'ah identik dengan kebaikan, sebab istilah ini biasanya dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagamaan seseorang. Semakin beragama, semestinya semakin kuat ketaatannya. Jika kita temukan kebalikannya dalam kenyataan keseharian, berarti orang tersebut belum benar keberagamaannya, atau beragamanya belum utuh dan masih sepotong-potong. Kita sebagai umat beragama dan sebagai umat muslim sudah semestinya bersikap dan berperilaku yang mencerminkan Quran Surah An-Nisa 59 tentang ketaatan. Sikap dan perilaku dapat ditunjukkan dengan yang pertama, berusaha mengkaji ayat Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung kemanfaatan dan setiap larangan pasti mengandung mudharat atau bahaya bagi manusia. Yang ketiga, berusaha melaksanakan perintah Allah sekuat tenaga. Yang keempat, berusaha meneladani akhlak Rasulullah. Dan yang kelima, mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekarang Ibu minta kalian untuk membacakan hasil dari apa yang kalian catat, dari apa yang baru saja kalian dengar. Kesimpulannya dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 itu tentang apa, dan contoh-contoh yang harus kita tunjukkan dalam bentuk perilaku nanti bagaimana. Dipersilakan yang mau membacakan hasil catatannya bisa untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan yang saya catat tadi. 1. Adanya kewajiban bagi kita untuk selalu taat kepada Allah, contoh sholat, puasa. 2. Taat dan patuh kepada Rasulullah. 3. Taat dan patuh kepada pemimpin atau pemerintah selama tidak bertentangan dengan agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, terima kasih. Bisa tepuk tangan untuk teman kalian. Ada lagi anak-anak, minta satu anak lagi untuk maju ke depan membacakan dari
Tadi sudah ada beberapa teman kalian yang mewakili menyampaikan hasil yang baru saja kalian catat. Sekarang Ibu minta untuk hasil yang baru kalian catat untuk dikumpulkan ke depan sebagai penilaian individu. Terima kasih. Kita sudah memasuki di akhir dari pertemuan hari ini. Akan tetapi sebelumnya kita akan simpulkan materi kita hari ini bersama-sama. Tadi ada yang sudah menyampaikan kesimpulannya di depan. Teman kalian tadi itu akan sedikit menambahkan saja bahwa Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 membahas atau mengandung makna tentang taat terhadap aturan. Dimanapun kita berada, kita ada keharusan kewajiban untuk mentaati sebuah aturan. Dan kita juga harus menyadari bahwa dimanapun kita berada, di situ pasti ada aturan. Seperti di jalan terdapat adanya aturan, di rumah juga adanya aturan, di pondok pesantren ada aturan, di sekolah juga terdapat sebuah aturan. Kita sebagai umat beragama diharuskan untuk mentaati semua aturan-aturan yang ada. Yang pertama, dalam Quran surah An-Nisa 59, taat aturan kepada Allah, apapun yang menjadi perintah-perintah Allah, kita sebagai umat Islam wajib untuk mentaatinya. Yang kedua, taat terhadap Rasul Allah, terutama taat terhadap Rasulullah. Yang ketiga, taat terhadap ulil amri atau pemegang kekuasaan, atau biasanya kita sebut dengan pemerintah, selagi perintah dan aturannya tidak menyimpang dari aturan-aturan agama. Yang keempat, yaitu kita berusaha untuk selalu meneladani akhlak Rasulullah. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menjadi pribadi atau insan yang selalu disiplin. Terutama bagi kalian yang masih sangat muda, biasakanlah kalian untuk selalu disiplin. Saatnya memasuki di bagian evaluasi. Jadi Ibu akan mengevaluasi dari apa yang sudah kita pelajari tadi bersama, dengan kalian mengerjakan beberapa pertanyaan yang terdapat pada lembaran yang akan dituju. Jadi kasih waktu nanti 20 menit mengerjakan, baru nanti dikumpulkan ke depan. Seperti itu ya, saya pahami ya. Jangan lupa dikasih nama ya, biar nanti juga tidak bingung pada saat menilai. Waktu mengerjakan 5 menit lagi. Bagi yang belum selesai, mohon untuk segera diselesaikan. Bagi yang sudah selesai, bisa dicek kembali. Waktu sudah habis, mohon untuk hasilnya bisa dikumpulkan ke depan. Saatnya kita masuk pada pemberian penugasan dari Bu If. Jadi Bu If akan kasih kalian tugas yang mana nanti akan kalian kerjakan di rumah dan di pondok. Akan Ibu tagih untuk tugasnya berarti di pertemuan minggu depan. Mohon untuk bisa dipersiapkan alat tulisnya, bisa ditulis dengan baik tugas-tugasnya, dan diamati betul perintah-perintah dari tugas apa saja. Persilakan.